wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fadi. NIM 2074047. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi alat berat yang berupa lah. Baik, yang pertama komponen dari ekskavator, ini bucket berfungsi sebagai pengambilan material untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya link H, kalau yang ini link I. Kalau ini adalah single bucket, berfungsi sebagai menggerakkan bucket baik itu in maupun out. Selanjutnya ini arm. Kalau di atas sana silinder arm, tapi nggak kelihatan. Bisa dilihat di bagian di Hitachi. Lah. Kalau ini silinder boom berfungsi sebagai untuk menggerakkan boom naik atau turun. Kalau ini namanya boom. Boom berfungsi untuk menghubungkan antara arm dan bucket pada ekskavator. Yang itu namanya silinder arm, berfungsi sebagai untuk menggerakkan arm. Ini adalah motor swing, berfungsi sebagai perubahan aliran menjadi putaran yang akan ditransfer menuju travel gearbox. Ini tuas swing dan tuas arm. Kalau tuasnya diputar ke sebelah kiri, maka yang bergerak swing akan bergerak ke kiri. Kalau diarahkan ke sebelah kanan, maka swing bergerak ke arah kanan. Kalau tuasnya digerakkan ke belakang, maka armnya naik. Kalau ke depan, armnya turun. Kalau tuas di sebelah kanan saya, kalau ke belakang itu boom naik. Kalau ke depan, boomnya turun. Kalau sebelah kanan, bucketnya membuang. Kalau sebelah kiri, bucketnya menutup. Kalau ini travel, kalau digerakkan ke sebelah kalau tuas sebelah kanan digerakkan ke depan, maka lebih. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari undercarriage. Yang pertama track shoe, yang kedua track link, yang ketiga idler, yang keempat track frame, yang kelima carry roller, yang keenam track roller, yang ketujuh yaitu sprocket final drive, yang delapan final drive. Perawatan harian pada ekskavator, umumnya perawatan dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan pelumas pada kepala silinder boom, sambungan boom, stick atau bucket, dan sambungan bucket. Yang kedua, memeriksa komponen ketinggian sistem
ketinggian sistem pendingin, ketinggian oli engine, ketinggian oli hidrolik, sabuk pengaman, penyetelan trek, serta undercarriage. Jika terdapat kerusakan, segera perbaiki atau lakukan penggantian komponen untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Dan ketiga, mengosongkan separator air sistem bahan bakar. Yang keempat, membuang air dan sedimen tangki bahan bakar. Yang kelima, menguji indikator dan meteran serta alarm travel. Sekian, terima kasih. Baik, alat berat yang kedua yaitu power slip. Power slip berfungsi sebagai peralatan angkat lifting yang menggunakan batu dengan menggunakan sistem hidrolik sebagai penangkap pengangkatnya, di mana terdapat komponen pada power slip yaitu yang pertama yaitu fork berfungsi sebagai penyangga utama pada saat pengangkatan beban. Yang kedua itu mesh. Mesh berfungsi sebagai tumpuan utama saat lifting. Yang ketiga yaitu lift cylinder. Lift cylinder berfungsi itu fork berfungsi sebagai penyangga utama pada saat diangkat beban. Mesh berfungsi sebagai tumpuan utama sistem lifting. Lift cylinder berfungsi sebagai mengangkat atau menurunkan dari fork. Selanjutnya fuel cylinder berfungsi untuk menggerakkan dari mesh. Ini counterweight berfungsi sebagai pembeban untuk penyeimbang kendaraan saat menerima beban. Alat ini mengangkat beban, maka ini adalah sebagai penyeimbang dari alat berat tersebut. Ini engine berfungsi sebagai penggerak utama pada unit mekanik. Ini radiator berfungsi sebagai pendingin dari engine. Lanjut pada bagian kabin terdapat beberapa komponen. Yang pertama ini tuas mas, di mana berfungsi untuk menggerakkan mas. Yang kedua tuas fork. Dah. Hitung lah. 1, 2, 3. Baik, saya akan menjelaskan komponen pada bagian kabin operator. Di mana yang pertama ini adalah tuas mas. Tuas mas berfungsi untuk menggerakkan mas. Di mana pada saat dinaikkan ke atas, maka mas condong ke belakang. Pada saat diturunkan, maka masnya akan condong ke depan. Yang kedua yaitu tuas fork, di mana tuas fork berfungsi untuk menggerakkan atau menaikkan fork. Kalau ini tuas rem tangan. Kalau ini tuas untuk memajukan atau memundurkan atau menetralkan posisi pada saat menggerakkan forklift tersebut. Kali ini adalah steering wheel, berfungsi untuk membelokkan baik ke kiri atau maupun ke kanan sesuai dari keinginan dari operator tersebut. Pedal gas
ini pedal rem, dan ini pedal kopling. Selanjutnya itu perawatan yang mestinya harus dilakukan pada forklift, yaitu satu, melakukan penggantian oli mesin. Yang kedua, pemeriksaan dan ganti saringan bahan bakar. Yang ketiga, ganti saringan oli mesin. Yang keempat, grease untuk semua nipel pada bagian yang bergerak. Yang kelima, periksa dan bersihkan saringan bahan bakar. Yang keenam, periksa dan bersihkan saringan udara pembersih. Yang ketujuh, periksa fungsi kerja kopling, gesek atau automatik. Yang kedelapan, periksa fungsi kerja hidrolik sistem. Yang sembilan, periksa fungsi kerja aksesoris. Yang ke-10, periksa dan setel ulang putaran mesin. Yang ke-11, periksa dan setel ulang ketegangan tali kipas pendingin. Yang ke-12, periksa dan setel ulang ketegangan rantai pengangkat. Yang ke-13, periksa kondisi ban dan muat pengikat. Yang ke-14, periksa kondisi garpu dan attachment lainnya. Yang ke-15, periksa dan setel ulang fungsi kerja rem. Yang ke-16, periksa dan setel ulang radius putar. Yang ke-17, periksa dan tambahkan oli hidrolik dan air pendingin radiator. Ya. Baik, selanjutnya alat berat loader. Di mana alat berat loader adalah traktor dengan roda karet yang dilengkapi basket. Efisien untuk mengangkat rata dan bobot karena memiliki mobilitas yang tinggi. Loader juga bergerak dengan akibat yang memberikan memang gerak atau yang tidak bisa dilakukan oleh crawler loader. Loader merupakan alat yang digunakan untuk memuat material pada dangkal dan sebagainya. Bagian-bagian dari loader yaitu yang pertama itu paket, yang kedua yaitu Lah. Yang kedua cylinder, yang ketiga silinder, yang keempat arm, yang kelima kabin operator, yang keenam gear atau roda. Tiga. Bracket adalah keranjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi utama loader untuk menurut. Yang kedua, dia lever berfungsi untuk menyelesaikan gerakan dam silinder untuk menggerakkan bucket agar dapat menampung atau membuang material. Selanjutnya, lift cylinder merupakan salah satu komponen loader berfungsi untuk meneruskan tenaga hidrolik. Jadi gerakan maju mundur memposisikan bucket ke dalam
dan ke belakang. Lift arm. Lift arm berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan dari bucket. Perawatan wheel loader. Yang pertama yang perlu dilakukan perawatan pada wheel loader yang pertama yaitu pemeriksaan volume air tangki, jumlah bahan bakar minyak dan volume minyak tangki operasi. Yang kedua, periksa tekanan dan mutu ban. Yang ketiga, periksa organisasi pengoperasian dan apakah tidak ada kekurangan peralatan sinyal. Yang keempat, periksa jumlah oli mesin. Yang kelima, cek apakah ada kebocoran oli, udara dan air pada setiap bagian. 6. Cek pengencangan longgar atau kuat. 7. Bersihkan seringan udara. 8. Periksa apakah baut dan mut pengencang longgar. 9. Periksa bucket dan apakah ada kerusakan dan pelanggaran.